Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Mulyana, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 6 di STIN Majene. Di video kali ini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Dakwah Multimedia. Nah, langsung saja kita ke pertanyaannya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di kalangan ulama ada dua pendapat bahwa hukum dari berdakwah fardu kifayah dan fardu ain. Kifayah berarti bisa diwakilkan, sedangkan fardu ain berarti tidak bisa diwakilkan. Artinya setiap individu wajib untuk berdakwah. Dan saya pribadi lebih memilih ke fardu ain. Kenapa? Alasannya adalah pertama, kalau kita tidak berdakwah maka predikat umat terbaik tidak akan jatuh kepada kita. Karena jelas firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 104 berbunyi bahwa kalian adalah umat terbaik yang menyeru pada kebaikan dan mencegah yang namanya kemungkaran. Jadi kalau kita tidak berdakwah maka predikat umat terbaik tidak akan jatuh kepada kita. Dan alasan kedua, secara logika, orang yang berdakwah saja masih banyak kemaksiatan yang merajalela, apalagi tidak berdakwah sama sekali. Nah, selanjutnya yaitu model-model dakwah multimedia. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada 3 model dakwah, yaitu yang pertama, dakwah bil lisan, yaitu dakwah secara lisan. Kedua, dakwah bil hal, yaitu dengan melakukan amal baik atau perbuatan baik. Dan ketiga, yaitu dakwah bil hikmah, yaitu menyampaikan dakwah secara arif bijaksana atau secara lemah lembut, sopan, dan santun. Nah, di dalam surah An-Nahl ayat 125 ada 3 poin penting yang perlu kita garis bawahi, yaitu bentuk-bentuk dari berdakwah itu sendiri. Yang pertama yaitu dakwah bil hikmah. Sama seperti nomor 1 tadi, yaitu dakwah dengan arif bijaksana secara sopan santun. Intinya dapat menyentuh mad'u dakwah. Artinya kita menyampaikan sesuai dengan situasi atau kondisi siapa yang menjadi jamaah yang mendengarkan. Dan kedua yaitu mau'izatul hasanah, yaitu menyampaikan dakwah secara kasih sayang dengan kelembutan sehingga orang lain mengerjakan kebaikan dengan tidak paksaan atau tuntutan apapun, murni karena hati nurani. Dan ketiga yaitu mujadalah, artinya ketika kita berdakwah dengan orang lain kita akan mengadakan diskusi atau dialog, karena ada beberapa orang yang kemudian tidak hanya ingin sami'na wa ata'na, tapi dia sami'na pikir-pikir dulu. Artinya ketika sudah masuk di akalnya tentang kebaikan yang kita sampaikan, maka dia juga akan mengerjakan hal tersebut. Nah, adapun unsur-unsur dakwah yang perlu kita ketahui bersama yaitu pertama, da'i. Da'i merupakan pelaku atau orang yang melakukan dakwah. Kedua, mad'u yang menjadi jamaah atau pendengar. Ketiga yaitu maddah, materi. Apa sih yang kita sampaikan? Keempat yaitu wasilah atau media. Kita berdakwah melalui media apa? Apakah melalui mimbar, di pengajian-pengajian, atau di media sosial? Dan kelima yaitu athar. Kira-kira efek apa yang dirasakan oleh mad'u ketika kita sudah berdakwah? Nah, paradigma merupakan kerangka berpikir atau konsep berpikir. Artinya paradigma itu bagaimana kita memandang suatu permasalahan. Nah, artinya dakwah itu bisa dilakukan dimanapun. Kalau kita basicnya bisa pandai berbicara atau pandai di depan kamera, maka efektifnya kita berdakwah melalui media sosial. Ataupun kalau ada orang yang tidak memiliki akun, maka bisa melalui mimbar atau di musola, di pengajian-pengajian biasanya. Jadi berdakwahlah sesuai kapasitas dan kemampuannya kita. Strategi dakwah yaitu suatu cara dalam mengatur, mengarahkan, dan menentukan bagaimana upaya yang maksimal agar dakwah yang sampai di mad'u atau jamaah dakwah itu dapat tercapai dengan maksimal. Nah, kalau kita lihat dari sisi da'i atau pelaku, biasanya permasalahan yang biasanya terjadi yaitu pertama, dia mau menyampaikan apa, kedua,
bagaimana caranya? Ketiga, melalui platform apa, melalui aplikasi apa. Nah, yang pertama, mau menyampaikan apa? Nah, kita sampaikan kepada diri kita kira-kira amalan apa atau kebaikan apa yang kita bisa sampaikan ke orang lain. Yang maksudnya bagusnya yang kita sampaikan adalah kita sudah mengerjakannya sendiri baru menyampaikan ke orang lain. Kalau misal baru berjalan, baru melaksanakan suatu kebaikan, boleh secara bersamaan. Artinya ketika kita berdakwah ke orang lain itu juga sebagai cambukan diri sendiri. Nah, kedua yaitu bagaimana sih caranya? Nah, teman-teman perlu mempelajari bagaimana caranya menggunakan atau memaksimalkan fitur-fitur yang tersedia di sebuah aplikasi. Ketiga yaitu melalui platform apa? Nah, misal kita pilih TikTok atau Instagram untuk memulai dakwahnya kita. Kenapa? Karena di TikTok atau Instagram atau platform apapun itu banyak digandrungi oleh anak muda. Kalau target atau sasarannya kita menyampaikan dakwah lebih ke milenial, maka cari aplikasi yang banyak digunakan oleh mad'u dakwahnya kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.